Sunan Kudus itu memiliki nama asli Jafar Shadiq. Sunan Kudus menjadi salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, tepatnya di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Beliau lahir di Kudus pada tahun 1400 Masehi dan meninggal dunia pada tahun 1550 Masehi. Raden Jafar Shadiq dimakamkan di bagian sebelah Masjid Agung Kudus, Kota Kudus, Jawa Tengah. Beberapa sumber mengatakan bahwa Sunan Kudus lahir dan dibesarkan di Al-Quds, Palestina. Sebutan nama Sunan Kudus disematkan karena beliau memilih daerah Kudus sebagai tempat berdakwahnya. Menurut silsilah dari keluarga Sunan Kudus, beliau merupakan keturunan ke-10 lewat jalur Husain, yaitu putra dari pernikahannya Nabi Muhammad, yakni Siti Fatimah Sayyidina Alira. Sunan Kudus hidup di era kerajaan Hindu. Mulai Hindu, Jawa sedang runtuh dan agama Islam baru mulai menyebar di daerah Jawa. Sunan Kudus adalah anak dari Habib Usman Haji atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Ngudung. Ayahnya ini merupakan saudara kandung Sunan Ampel. Sedangkan ibunya bernama Syarifah Ruhul atau Dewi Ruhil yang merupakan putri dari Sunan Bonang. Beliau memiliki gelar Raden karena ayahnya merupakan senopati atau panglima pada masa pemerintahan Kesultanan Demak. Catatan sejarah Jawa menyebutkan bahwa Sunan Ngudung pernah memimpin pasukan Demak dan gugur dalam pertempuran melawan Raden Husain atau Adipati Terung dari Majapahit. Sunan Kudus kemudian menggantikan ayahnya sebagai senopati Demak. Beliau juga mendapatkan julukan sebagai Raden Amir Haji. Hal ini dikarenakan sewaktu naik haji, Sunan Kudus selalu mendapatkan peran sebagai pemimpin rombongan atau amir. Perjalanan naik hajinya ini cukup sering, sehingga nama Raden Amir sangat dikenal oleh masyarakat. Selain belajar dan berguru kepada ayahnya sendiri, Sunan Kudus juga berguru terhadap sejumlah ulama terkenal lainnya. Di antaranya adalah Sunan Ampel, Kiai Taringsing yang merupakan ulama asal Tionghoa, dan Ki Ageng Ngerang. Sunan Kudus memiliki cara dakwahnya tersendiri. Yang pertama, beliau melakukan pendekatan dengan seni dan budaya. Strategi dakwah yang ia usung adalah melalui pendekatan seni dan budaya. Ia tidak langsung melarang masyarakat yang masih menganut kepercayaan animisme dan agama Hindu-Buddha untuk memasuki agama Islam, melainkan merangkulnya pelan-pelan. Contohnya, arsitektur yang unik dari menara Masjid Kudus, yang menaranya masjidnya berupa candi. Sunan Kudus berhasil mempromosikan arsitektur Islam, Jawa, Hindu, Buddha, dan Tionghoa. Bentuk menara masjid yang menyerupai candi Hindu, beberapa detail arsitektur lainnya menunjukkan pengaruh Buddha. Contohnya adalah padasan atau pancuran untuk berwudu yang dibuat dengan memasukkan unsur ajaran Buddha. Ia tidak memaksa masyarakat untuk meninggalkan kepercayaan mereka secara langsung, melainkan melakukan penyesuaian dengan memasukkan ajaran Islam secara perlahan. Contohnya adalah tradisi 7 bulanan yang diubah dengan menekankan rasa syukur kepada Allah, mengubah permohonan doa kepada dewa menjadi kepada Allah. Selain itu, Sunan Kudus juga menggunakan berbagai media kreatif dalam dakwahnya, seperti cerita berseri, seni suara, dan gending-gending seperti kumambang dan migil. Cerita-cerita bertema tauhid dikemas dengan menarik dan mudah dipahami. Sedangkan gending-gendingnya mengandung ajaran Islam yang dapat dipelajari dengan mudah oleh masyarakat. Lalu yang kedua ada berdakwah dengan sapi. Sunan Kudus dikenal dengan cara dakwahnya yang unik dan juga penuh toleransi. Salah satu metodenya yang paling menarik adalah penggunaan sapi bernama Kebo Gumarang untuk menarik perhatian masyarakat Hindu di Kudus. Karena mayoritas penduduk beragama Hindu, maka mereka memuliakan sapi. Sunan Kudus mengikat sapi tersebut di halaman masjid dan menghiasinya dengan indah. Orang-orang yang penasaran akan datang untuk melihat sapi tersebut, dan Sunan Kudus pun memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan dakwahnya. Beliau pun menceritakan kalau di masa kecil dirinya pernah ditolong oleh seekor sapi saat sedang dalam keadaan bahaya. Cara ini terbukti efektif untuk menarik minat masyarakat dan membuka jalan bagi mereka untuk mengenal Islam. Sunan Kudus juga menunjukkan toleransinya dalam berdakwah. Ketika mengajarkan tentang kurban, beliau tidak mengajarkan masyarakat untuk membeli sapi, melainkan kerbau. Hal ini dilakukan untuk menghormati kepercayaan masyarakat yang memuliakan sapi. Selain itu, Sunan Kudus menekankan bahwa kurban bukan lagi dimaksudkan sebagai sesajen,
melainkan sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kebijaksanaan dan pendekatan budaya Sunan Kudus telah meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi Indonesia. Masjid Menara Kudus dan tradisi lokal yang diintegrasikan dengan dakwahnya menjadi bukti nyata kiprah beliau. Melestarikan warisan ini bukan hanya tanggung jawab umat Islam, tapi juga seluruh bangsa sebagai pengingat akan nilai-nilai toleransi, akulturasi, dan perdamaian yang diajarkan Sunan Kudus. Mari kita jaga dan lestarikan warisan beliau sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa.